Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membacakan atau membahas tepatnya tentang makna taslim atau berserah diri. Nah, sebelum itu saya akan membacakan apa makna taslim secara bahasa. Nah, taslim berasal dari kata salam. Salam ini adalah salah satu dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermakna salam itu bermakna dia bebas dari cacat dan ketidaksempurnaan. Dalam Al-Quran ada ayat Al-Quran yang menjelaskan Assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir, itu menjelaskan tentang asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di situ ada kata assalam, assalamul mu'min, salam. Sebab itu salam di sini bermakna yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala bebas dari cacat dan ketidaksempurnaan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah kesempurnaan mutlak, tidak ada satupun kekurangan yang ada pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kalau ada kekurangan, tentu itu bukan Tuhan. Sebab itu kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kesempurnaan yang mutlak, yang absolut, tidak ada satu secuil pun cacat yang ada pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi taslim bermakna penyerahan, ridho, salam, mencari pengampunan, dan menghindari malapetaka dan bala. Ini makna taslim secara bahasa. Nah, adapun makna taslim secara istilah, yaitu berserah diri secara istilah bermakna taat pada perintah Allah, menerima ketentuan qadha, dan tidak berkeluh kesah atas penderitaan dan ketidaknyamanan. Atau tidak lain adalah ini yang disebut dengan keikhlasan dalam tauhid. Jadi kita sebagai seorang mukmin meyakini bahwa ada yang disebut dengan qadha, qadha adalah ketetapan, dan ada yang disebut dengan qadar, qadar adalah ukuran. Di video-video sebelumnya pernah kita jelaskan bahwa antara qadha, ketetapan, dan qadar, ukuran ini tidak bertentangan. Nah, kadar yang kalau kadar ini diukur dan pada akhirnya dia akan berakhir, ketika ukuran ini berakhir, itulah yang disebut dengan ketetapan atau qadha. Jadi qadha dan kadar ini bukan hal yang harus mesti dipertentangkan. Ini sering kita bahas di YouTube kami tentang ini. Dan kalau kita meyakini tentang adanya qadha, maka tentu kita tidak berkeluh kesah atas penderitaan dan ketidaknyamanan. Dan inilah sebenarnya makna keikhlasan dalam tauhid. Nah, ini makna istilah, makna taslim secara istilah. Nah, kalau teman-teman perhatikan di slide, di sini ada kata taslim dalam Al-Quran. Itu ada beberapa ayat Al-Quran dikutip berapa kali, dan di sini banyak penafsir yang memaknai ayat yang disebutkan di slide ini sebagai memelihara keteguhan dalam berislam dan keikhlasan di dalam tauhid. Jadi ketika kita meyakini tentang adanya satu bentuk taslim, penyerahan diri, bahwa itu sebenarnya yang diinginkan adalah bagaimana kita sebagai seorang mukmin punya keikhlasan di dalam tauhid. Nah, ini ada makna taslim yang kami nukil dari Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Beliau menjelaskan bahwa Tuhan memberi wahyu kepada Nabi Daud. Jadi Tuhan memberi wahyu kepada Nabi Daud alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kau menginginkan dan aku menginginkan. Ini aku besar, yaitu aku Tuhan. Tapi hanya kuinginkan yang akan terjadi. Jadi hanya keinginan Allah yang akan terjadi. Jadi jika kau tunduk pada apa yang aku inginkan, aku akan mencukupimu atas apa yang kau inginkan. Dan jika kau tidak menyerah atas apa yang aku inginkan, aku akan membuatmu menderita atas apa yang kau inginkan. Jadi tidak akan terjadi kecuali yang aku inginkan. Maksudnya ketika kita menerima apa yang Allah berikan kepada kita, yakni taslim, kita berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita akan merasa cukup atas apa yang datang kepada kita, karena itulah kebutuhan kita dan itulah sesuai dengan potensi kita.
Nah, seringkali kita ingin melampaui potensi kita dan kita tidak sadar sebenarnya bahwa kita melampaui potensi kita berusaha melampaui itu, dan memang kita lihat akhirnya tidak lebih adalah itu hanya memberikan satu penderitaan kepada kita. Oleh karena itu yang paling penting adalah bagaimana mengukur sebenarnya wadah kita, kebutuhan kita, sehingga disitulah kita akan merasa qanaah atas apa yang datang kepada diri kita. Dan makanya dalam satu hadis juga dijelaskan, diriwayatkan, jika seorang hamba berdiri dengan kekuatan Tuhan dan tunduk pada kehendaknya, Tuhan akan memenuhi kebutuhannya. Ini dijelaskan dalam riwayat. Nah, kemudian dalam istilah tasawuf, makna berserah diri adalah tegar dan tidak terguncang, baik lahir maupun batin dalam menghadapi cobaan. Ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi orang seperti ini adalah dalam Al-Quran menjelaskan ketika dia mendapatkan sesuatu dia tidak bahagia, dia tidak bahagia atas apa yang datang pada dirinya, tidak gembira atas apa yang datang dirinya, dan tidak bersedih atas apa yang hilang darinya. Jadi datang tidak membuat dia senang, apa yang hilang darinya tidak membuat dia sedih. Jadi dia tegar dalam menghadapi setiap guncangan, dan sebagaimana kita lihat dalam tasawuf, senang dan derita semuanya adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu-satunya yang membuat dia entah itu derita atau bahagia itu adalah semuanya terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia jauh, dia akan bersedih. Ketika dia merasakan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan bahagia. Tetapi selain itu, dia tidak lagi membuat dirinya menjadi terguncang. Nah, ini ada 3 derajat taslim menurut Khoja Abdullah Ansori. Menurut Khoja Abdullah Ansori, taslim dalam makna pertama ini adalah bagaimana manusia menghadapi cobaan material, itu taslim. Jadi dia berserah diri menghadapi, menerima apa yang cobaan materi yang datang kepada dirinya. Nah, kemudian makna taslim yang kedua ini adalah pesuluk meninggalkan dimensi materi sehingga hakikat tersingkap baginya. Jadi ketika kita berusaha meninggalkan dimensi materi, meninggalkan materi ini maksudnya kesenangan materi ya, bukan materinya tapi kesenangan materi. Nah, tentu dia akan fokus kepada kenikmatan ruhaniyah. Jadi ketika dia lebih fokus pada situ, insya Allah hakikat akan tersingkap baginya. Penglihatannya sudah menembus sampai ke alam batin. Nah, kemudian yang ketiga, pesuluk sudah sirna dan hanya Tuhan yang disaksikan. Jadi ketika manusia sampai kepada makna taslim yang ketiga ini, maksudnya dia akan merasakan kefanaan. Ini puncak dari taslim adalah fana di dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Nah, selepas ini ada beberapa istilah-istilah terkait dengan taslim. Ada yang disebut dengan taslim tauhid. Taslim tauhid ini adalah menyembah Tuhan tanpa berharap sesuatu darinya, mengetahui Tuhan tanpa menyaksikannya, menerimanya tanpa meraih sesuatu darinya. Jadi ketika kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak berharap surganya, kita tidak berharap sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita inginkan hanya ridhonya. Kemudian mengetahui Tuhan tanpa menyaksikannya, bahwa kita sadar kita tidak mungkin menyaksikan zat Allah Subhanahu wa taala, tetapi yang bisa kita ketahui adalah asma dan sifatnya. Wa 'allama Adamal asma kullaha. Kemudian menerimanya tanpa meraih sesuatu darinya. Jadi ini makna taslim tauhid. Kemudian selanjutnya taslim, ada yang disebut dengan taslim aqsam, yaitu seorang hamba menerima dan percaya Tuhan sebagai wakilnya, menerima hukumnya dengan anggapan yang baik, berusaha membebaskan dirinya dari hawa nafsu. Nah, di sini ada kaitannya dengan makna tawakal ya. Jadi percaya Tuhan sebagai wakilnya. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang menjadikan dirinya itu sebagai wakilnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah taslim ta'zim. Taslim ta'zim ini adalah selalu merasa kurang dalam meraih hidayah
dan yakin bahwa Tuhan akan menolong dan memberikan hidayah padanya, serta karunia ilahi akan menolongnya. Ini yang disebut dengan taslim ta'zim. Dan memang demikian bahwa kita harus meyakini bahwa segala bentuk kebaikan yang kita lakukan itu bukan karena kita, tapi semuanya karena taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau selama ini mungkin kita menganggap kebaikan itu dari kita, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala menegur kita dalam Al-Qur'an, karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa ma asabaka min hasanatin faminallah. Seluruh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kita melakukan kebaikan itu pasti berkat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pula alasannya mengapa setiap sholat kita mengucapkan ihdinas shiratal mustaqim. Oleh karena itu, taslim ta'zim ini mengajarkan agar kita selalu merasa kurang dalam meraih hidayah. Seperti itu. Dan yakin bahwa Tuhan akan menolong dan memberikan hidayahnya kepada kita. Nah, tentu setelah itu karunia ilahi akan menaungi kita. Terima kasih banyak. Kalau ada yang ingin bertanya silahkan komen di YouTube kami. Kami akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.